Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, di 2 Korintus pasal 11, dari ayat 1 sampai ayat 4, nah di sini. 2 Korintus pasal 11, ayat 1 sampai 4, saya akan membaca. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu pada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi Paulus di sini berkata kepada jemaat di Korintus, ayat 3 saya ulang, tetapi aku takut. Ya, jadi dia takut, ada satu hal yang dia takutkan terjadi di jemaat Korintus begitu. Katanya apa? Kalau pikiran kamu disesatkan. Nah, minggu lalu sudah kita bahas bahwa ya, hal yang bisa menghapus nama seseorang yang sudah tertulis di dalam kitab kehidupan, terhapus adalah apa? Dia tidak teguh berpegang pada iman yang semula. Jadi Paulus ini takut, ini disesatkan, jadi melepaskan iman yang semula. Jadi dia kasih peringatan seperti ini. Katanya, sama seperti Hawa, jadi kesesatannya ini itu disamakan seperti apa? Hawa. Nah, yang nyesat si Hawa, yang menipu si Hawa itu siapa di Taman Eden? Ular, iblis, ya kan? Iblis. Maka sabotase Injil. Injil yang bisa menyelamatkan dan kepentingan mengganggu Injil ini adalah pekerjaan iblis. Dan hari ini kita akan membahas sabotase Injil dengan menambah kesempurnaan. Jadi kamu sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus, tunggu dulu. Kalau kamu bilang pasti masuk surga, tunggu dulu, gitu kan. Kamu sudah sempurna belum? Gitu. Tunggu dulu, gitu. Jangan omong-omong kamu pasti masuk surga. Kamu sudah sempurna belum? Begitu. Nah, jadi kalau bertobat percaya Tuhan Yesus, mati masuk surga, itu mah jalannya jalan yang apa? Terlalu enak. Gitu kan? Terlalu enak itu. Gitu. Padahal mereka bilang apa? Itu kan jalan menuju ke hidup itu sempit. Ya. Kalau bertobat percaya Tuhan Yesus, masuk surga, langsung masuk surga, tunggu dulu, enak sekali. Gitu. Kamu sempurna nggak? Nah, seperti itu. Ya, jadi mereka sering mengutip ayat di Matius pasal 5. Coba kita buka Matius pasal 5. Ayat 48. Nah, saya akan membaca untuk kita semua di sini. Karena itu haruslah kamu sempurna
sama seperti Bapamu yang di surga adalah apa? Sempurna. Maka mereka bilang apa? Kamu bertobat percaya Tuhan Yesus, mati pasti masuk surga, tunggu dulu. Gitu. Di sini bilang kamu harus apa? Sempurna, jangan main ngaku-ngaku pasti masuk surga. Gitu. Sudah sempurna belum? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Sebenarnya kita akan clear, akan jelas tentang keselamatan ini kalau kita mengerti syarat masuk surga. Syarat masuk surga itu sebenarnya dari kejatuhan sampai nanti manusia terakhir itu harus sama. Boleh nggak begini? Surga kan punyanya Allah. Ya nggak? Surga itu punyanya Allah. Kemudian, ini Allah, ini akhirnya apa? Karena itu surganya punya Allah, kemudian si Judas Iskariot, itu kan, yang sudah menjual Tuhan Yesus, yang sudah apa? Menipu, mencuri gitu, dan tidak percaya Tuhan Yesus dari awalnya, gitu. Kemudian ya udahlah masuk surga aja deh, gitu. Boleh nggak begitu? Atau ini kan surga punya Allah, gitu. Boleh nggak terserah dia, kemudian pilih ini si ini masuk surga, si ini tidak dipilih, jadi masuk neraka, gitu. Terserah Allah, bebas terserah Allah. Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah itu terbatasi dengan sifatnya sendiri. Yaitu maha apa? Maha adil. Allah terbatasi dengan sifatnya sendiri. Meskipun dia maha kuasa, gitu kan. Tetapi ada sifat yang lain dia maha adil. Tidak bisa dia memilih seorang masuk, seorangnya tidak. Begitu? Enggak bisa. Allah yang adil harus memberikan syarat masuk surga yang sama. Dari kejatuhan sampai yang terakhir. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, kejatuhan sampai akhir dunia. Harus sama. Gitu. Jadi syaratnya harus sama. Nah, syaratnya harus sama itu apa? Supaya menjadi jelas bahwa jalan keselamatan yang memenuhi keadilan Allah itu bagaimana? Gitu. Alkitab mendeklar, menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan itu. Nah, orang perjanjian lama, dia bisa masuk surga kalau mereka bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Sama, di sini juga sampai akhir dunia, orang bisa masuk surga kalau mereka bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang apa? Sudah datang. Jadi tidak ada perbedaan, syaratnya adalah satu seperti mata uang dengan kedua sisinya, yaitu bertobat dan percaya. Di perjanjian lama, simbol seseorang bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang, mereka melakukan apa? Melakukan ibadah simbolik sederhana. Mereka bikin mezbah, susun batu berbentuk mezbah.
Kain dan Habel waktu itu tercatat memberi persembahan. Habel mempersembahkan domba, Kain itu mempersembahkan apa? Sayur-sayur tanaman. Kita tahu persembahan ini ditolak. Bukan karena persembahannya itu busuk-busuk, bukan. Kalau kita membaca surat Yudas. Surat Yudas. Surat Yudas pasal 1, hanya satu pasal ayat 11 dari ayat 10 begini. 10 dan 11 saya akan membaca. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Jadi mereka yang di atas ya. Celakalah mereka. Tadi yang menghujat tadi. Gitu. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh apa? Kain. Jadi Kain, persoalannya ini adalah dia mengganti si persembahannya ini adalah hujat. Menghujat Allah. Itu persoalan. Jadi Kain itu menghujat Allah. Kenapa? Kain tidak setuju jalan yang dirancangkan oleh Allah, yaitu menyediakan juru selamat bagi dia. Tetapi berbeda dengan Habel. Kalau kita buka Ibrani, Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Ibrani 11 ayat yang kelima. Kembali saya akan membaca, sudah ketemu. Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena ayat yang keempat, bukan kelima. Kelima bicara tentang Henok. Ya. Keempat. Karena iman, Habel telah apa? Mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban apa? Kain. Jadi Habel ini karena apa? Iman. Dia melakukan ini. Dia menaruh binatang untuk dikorbankan ini karena iman. Gitu. Iman, dia percaya kepada Allah. Ya kan? Dia percaya kepada Allah bahwa nanti binatang ini itu menyimpulkan juru selamat yang akan datang. Begitu. Jadi Habel beriman kepada Allah, ya kan? Sementara Kain itu apa? Menghujat. Gitu. Nah. Jadi kalau di dalam perjanjian baru, seseorang yang bertobat dan percaya, gitu, dia sudah bertobat dan percaya, tanda dia betul-betul bertobat dan percaya Yesus. Ya kan? Kalau di dalam perjanjian baru awal jemaat, tandanya adalah seperti Yohanes berkata, dia apa? Dibaptis, masuk ke dalam air, yaitu ditenggelamkan, dibaptis, kemudian apa? Diangkat. Ini adalah simbol bahwa yang
melakukan, yang menerima baptisan itu harusnya adalah orang yang telah bertobat dan percaya setelah Yesus mati, dia dikubur dan dia bangkit kembali. Simbolnya seperti itu. Jadi sebenarnya baptisan, orang melakukan baptisan, orang menerima baptisan tanpa didahului oleh iman, itu juga tidak ada gunanya. Begitu. Jadi sorry. Jadi sama gitu. Perjanjian lama sebelum Yesus Kristus disalibkan, mereka diselamatkan karena bertobat dan percaya. Inilah iman yang menyelamatkan. Setelah penyaliban Tuhan Yesus, orang bisa selamat karena bertobat dan percaya. Inilah iman yang menyelamatkan. Bedanya adalah mereka kepada yang hidup sebelum Yesus disalib, kepada juru selamat yang akan datang. Kita yang hidup setelah Yesus disalib kepada juru selamat yang sudah datang. Sama tidak? Sama. Ini syarat diselamatkannya sama. Nah, kita kembali kepada Injil Matius pasal 5 tadi. Injil Matius pasal 5. Kalau kita membaca di sini, ayat yang ke-48 ini membaca Alkitab, membaca satu ayat tentu tidak bisa lepas dari konteks keseluruhan dari ayat tersebut. Begitu. Bentar. Ya, saya ulang di sini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah apa? Sempurna. Nah, sempurna di sini ini bukan syarat keselamatan. Konteks ayat di sini adalah apa? Yesus membicarakan standar moral yang baru di dalam ajaran dia. Menaikkan standar ukuran di perjanjian lama. Contoh konteks yang paling dekat kalau kita membaca ayat 43 di sini bilang begini. Kamu telah mendengar firman. Ya kan? Ini bicara di dalam Imamat pasal 19 ayat 2 dan Ulangan 18 ayat 13 di situ. Ini yang dimaksud. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah apa? Musuhmu. Nah, ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, gitu. Kalau dulu kamu pernah mendengar, kasihilah sesama manusia dan bencilah apa? Musuhmu. Tapi sekarang bagaimana? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gitu. Berbeda nggak? Yang kamu dengar dulu sama yang didengar waktu Yesus ajar ini? Berbeda nggak? Hah? Berbeda. Kalau dulu bencilah musuhmu. Sekarang apa? Kasihilah musuhmu. Gitu. Ya kan? Ini diubah menjadi lebih sempurna. Dinaikkan standarnya lebih tinggi, lebih sempurna. Gitu. Jadi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Maka Stefanus waktu dirajam dengan batu, dia berdoa untuk yang menganiayanya. Ya.
Lanjut. Dibandingkan di ayat 46 misalnya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat apa? Demikian. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat apa? Demikian. Nah, baru ayat yang kita baca itu. Kamu haruslah, karena itu haruslah kamu apa? Sempurna. Maksudnya apa? Mengikuti standarnya Tuhan yang baru ini. Gitu. Masalah musuh itu harus dikasihi. Gitu. Kalau dulu waktu membaca imamat hukum Taurat, membenci musuh salah nggak? Hah? Enggak. Gitu ya. Ya kan? Murid-murid diajar di khotbah di bukit ini. Sekarang kalau dulu kamu begitu nggak salah, kalau sekarang itu itu salah. Lu kok begitu? Ya, Tuhan bilang apa? Bapa juga adalah yang sempurna. Jadi dia menghendaki kamu juga makin apa? Sempurna. Ini bukan syarat diselamatkan, bukan syarat keselamatan bicaranya. Bicaranya adalah agar murid-muridnya akhirnya memegang standar yang sekarang Tuhan Yesus apa? Ajarkan. Gitu. Seperti itu. Nah, jadi syarat keselamatannya tetap ini, hanya ini syarat keselamatannya. Bertobat dan percaya. Ini syarat keselamatannya. Mengenai perbuatan manusia, ya kan? Perbuatan yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Tetapi perbuatan, gitu kan? Itu bukanlah prasyarat untuk keselamatan. Prasyarat untuk keselamatan itu tadi bertobat dan percaya. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang bertobat dan percaya, maka hukuman atas dosa dia, ini orang tuh. Hukuman yang harusnya dijatuhkan atas dosa dia dari dosa dia awal sampai dosa nanti dia meninggal atau nanti diangkat begitu, itu dosanya ini, semua dosa itu sudah ikut ditanggung pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Nah, kalau hukuman dosanya sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib, dosanya sudah beres belum? Sudah beres. Karena sudah beres, orang yang ada di dalam Kristus, dia bisa masuk kepada apa? Surga yang maha kudus. Kalau sudah meninggalkan tubuh jasmani. Sekali lagi, perbuatan manusia itu tidak ada yang sia-sia dan tidak ada perbuatan yang bisa membawa orang ke surga. Ya. Di pengadilan setelah akhir dunia, kemarin kita sudah membaca pengadilan tahta putih yang besar, kan gitu. Dibukakan semua kitab. Jadi kitab yang menulis nama-nama orang yang sudah diselamatkan, nama-nama orang yang ke surga itu disebut kitab apa? Kehidupan. Kemudian kitab-kitab yang mencatatkan perbuatan masing-masing orang itu kita sebut kitab apa? Iya, perbuatan. Masing-masing orang punya ini. Nah, kalau orang memenuhi prasyarat keselamatan,
dia sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus yang menanggung hukuman atas dosanya. Artinya ini jalan iman bagi keselamatan dia. Maka namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, pasti masuk surga? Oh ya, pasti masuk surga. Nah, lalu perbuatannya bagaimana? Nah, Alkitab berkata ada yang namanya pengangkatan, rapture. Jadi Tuhan turun di awan-awan, hanya di awan-awan saja. Kemudian nanti akan turun menjejakkan kaki di bukit apa? Zaitun. Ini kalau kita membaca 2 Tesalonika dulu, coba 2 Tesalonika. Sorry, 1 Tesalonika pasal 4. Nah, ini pengangkatan itu. Ayat 16 dan 17, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu apa? Bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi pada saat sangkakala dibunyikan, ini bukan Tuhan turun sampai ke bumi, tetapi masih sampai di angkasa. Kita yang menyongsong Tuhan di awan-awan. Nah, di awan-awan ini ngapain? Kita katanya. Termasuk Paulus di situ. Kalau Paulus pada saat pengangkatan dia masih hidup, dia ikut terangkat. Tetapi Paulus yang sudah meninggal, dia adalah orang yang sudah meninggal, pas nanti pengangkatan dia akan dibangkitkan terlebih dahulu. Nah, kalau saat itu kita masih hidup, kita yang ikut terangkat. Ketemu dengan Paulus, menyongsong Tuhan di angkasa. Pertanyaannya ngapain? Di angkasa terjadi apa? Nah, salah satunya adalah kalau kita membaca 2 Korintus pasal 5. Dua Korintus pasal 5. Sudah ketemu? Di ayat yang ke-10 saya akan membaca. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun apa? Jahat. Nah, setiap kita termasuk penulis, Paulus masuk di situ. Artinya orang yang belum bertobat dan percaya Yesus itu tidak akan masuk ke sini. Maka Tuhan pernah berkata apa? Kalau ada pas pengangkatan, kalau ada orang gitu di kamar, satu diangkat, satu ditinggal. Kenapa? Karena satunya memilih jalan keselamatan, yaitu bertobat dan percaya kepada Yesus, satunya enggak. Gitu. Pikirannya yang satunya mungkin disesatkan. Gitu. Jadi ketinggalan dia. Gitu. Jadi di sini kitab perbuatan itulah dibuka juga. Gitu. Karena di sini bilang apa? Sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini apa? Baik ataupun jahat.
ya catatan perbuatan kan. Mungkin nggak mulus semua, positif semua. Hah? Gimana? Ya kan? Makanya hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Itu bukan dimaksudkan adalah kamu harus tanpa dosa. Hidup tanpa dosa, hidup tidak melakukan dosa sama sekali, barulah masuk surga. Nah, itu namanya sempurna menjadi syarat masuk surga. Kalau begitu pasti gagal semua. Ya. Rasul Yohanes menulis di 1 Yohanes. Satu Yohanes pasal 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, 1 Yohanes pasal 1 ayat 8, ya kan? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ya kan? Katanya, maka kamu apa? Menipu diri sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi sempurna seperti Bapa, seperti saya katakan, itu bukanlah syarat masuk surga, tidak berdosa, tidak ada dosa sehingga baru bisa masuk surga. Gitu, tidak melakukan dosa, tidak jatuh ke dalam dosa baru bisa masuk surga. Itu menjadi syarat masuk surga. Oh, tidak. Gitu. Kata sempurna itu dimaksudkan adalah mereka waktu itu secara konteks harus menerima ajaran Tuhan yang menurut mereka saat itu baru bertentangan dengan hukum Musa. Karena apa? Karena itu Tuhan Yesus memang meninggikan hukum itu. Kamu harus ikuti ini. Harus ikuti. Terima yang ini. Yang dulu kamu boleh benci musuh, sekarang nggak boleh. Begitu. Sekarang nggak boleh. Nah, jadi perbuatan yang namanya ada tertulis di dalam kitab kehidupan, kalau di dalam catatan perbuatannya, gitu. Catatan perbuatannya ini, katanya di 2 Korintus 5 ayat 10, dia akan menerima apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kalau banyak negatif, gitu. Ya enggak? Banyak negatif. Masuk surga enggak? Urusan hukuman dosanya sudah diselesaikan oleh juru selamatnya, Yesus Kristus. Tetapi dia tidak akan mendapat upah di surga. Seperti apa sih kondisinya? Kita memberi contoh sedikit. Ya. Nanti bisa kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Yang mendengar via streaming bisa tulis di kolom komentar. Jika ada pertanyaan yang di sini silahkan nanti angkat tangan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Dari ayat 11 sampai ayat 15 saya akan membaca. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nggak ada iman lain, nggak ada jalan keselamatan selain lewat bertobat dan percaya kepada Yesus. Nggak ada.
Kemudian setelah dasarnya diletakkan yaitu Yesus Kristus, ayat 12, entahkah orang membangun di atasnya dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakan sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi di catatan kita perbuatan kita itu nggak mungkin salah punya. Nggak mungkin salah. Kemudian ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan apa? Upah. Positif. Dia akan mendapatkan upah. Senang nggak? Hah? Gimana? Kerja terima gaji senang nggak? Hah? Kerja terima gaji kan senang. Gitu kan. Kemudian ayat selanjutnya, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita apa? Kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam apa? Pekerjaannya terbakar. Senang nggak? Selamat, dia sendiri diselamatkan. Senang nggak? Kalau ada orang berpikir masalah upah di surga itu nggak usah dipikirkan. Nggak apa-apa, yang penting nyampe ke Tanjung Priuk. Oh, yang penting gelantungan di kalau zaman dulu ada Metro Mini gitu kan. Nggak apa-apa, gelantungan yang penting nyampe kan gitu kan. Yang penting ya saya juga yang penting nyampe di surga. Gitu. Karena apa? Karena nyampe di Tanjung Priok ya sudah kan gitu kan. Sudah sampai gitu kan. Nanti bisa cari bus kemana yang cari tempat duduk gitu kan. Tentu kalau ilustrasinya pekerjaannya ini terbakar. Ini begini. Kamu habis berpergian kemana begitu? Terjadi konsleting listrik di rumah kamu. Ya kan, habis pergi liburan, konslet arus pendek. Kan banyak berita itu kan. Rumah lagi ditinggal orangnya, terjadi arus pendek. Kebakar semuanya. Satu komplek, satu deret, satu blok habis. Gitu. Termasuk rumah kamu. Kamu pulang liburan senang nggak? Dari liburan senang nggak? Senang. Sampai ke rumah, habis semua rata tanah. Kamu selamat nggak? Seneng nggak? Hore, saya selamat. Untung saya liburan. Gitu. Ada nggak gitu? Gila ini, gila ini. Ini udah miring ini. Miring ini kalau begini nih. Ini miring ini. Kalau masih waras, dia pasti jatuh terduduk. Gitu kan. Mungkin dia pergi liburan itu pun dia sesali. Benar nggak? Kenapa perlu liburan? Gitu kan. Nah, sama. Yang ditahta pengadilan Kristus. Selamat Anda. Kalau Anda memilih jalan iman, jalan keselamatan itu lewat bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kehilangan upah, pasti Anda menyesal. Kenapa? Karena upah itu Anda akan nikmati secara kekal. Secara kekal. Makanya bagi Paulus, bagi yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, melayani Injil kebenaran dengan benar, satu penderitaan itu bagi dia tidak masalah.
Coba kita membaca Roma. Roma pasal 8. Kalau Anda mau tahu catatan penderitaan Paulus di 2 Korintus pasal 11, Anda baca di situ. Bagaimana catatan penderitaan Paulus. Nah, ayat 8, Roma pasal 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bagi dia ringan, penderitaan ringan. Dia akan menerima upah mahkota-mahkota di situ. Pekerjaan sia-sia tidak? Oh tidak, tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita diselamatkan bukan pakai perbuatan kita, tapi semua hal yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan tetap akan hitung. Gitu. Setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan akan menerima apa yang patut diterimanya, baik ataupun apa jahat. Kalau semua pekerjaannya tahan uji, benar, melayani benar, mendukung pemberitaan Injil yang benar, di dalam gereja yang benar, menerima baptisan yang benar, semuanya dilakukan dengan benar. Ya, maka ya walaupun susah, gitu kan, ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan nanti. Akan menerima apa yang patut diterimanya, baik ataupun jahat. Dari upah. Jadi yang negatif dan positif ini tetap tercatat. Jadi tidak ada perbuatan yang akhirnya sia-sia. Nah, sama yang tidak memilih bertobat dan percaya, memilih jalan lain, iman jalan lain, tidak ada pengadilan perbuatan untuk masuk surga, tidak. Di sini, ini untuk menentukan lautan apa? Lautan api. Kalau ini menentukan upah, maka ini menentukan beratnya hukuman. Maka menilai sesuatu itu harus berdasarkan firman Tuhan. Jangan sampai salah. Gitu. Jadi seperti Paulus menasihati di Korintus, hati-hati kamu disesatkan, sabar saja. Gitu. Sabotase Injil dengan ditambah kesempurnaan, tetap memberitakan Yesus, tetap. Tetapi kesempurnaan itu ditambahkan menjadi syarat keselamatan. Nah, ini bahaya. Oke, baik, kita sudah 45 menit. Nah, pembahasan kita, silahkan. Kalau ada pertanyaan.